Bapa di surga, kami sungguh mengimani dan mengamini pujian yang baru saja kami nyanyikan. Tidak terlalu penting seberapa besar masalah dan pergumulan hidup yang kami alami pada saat ini, tetapi yang paling penting adalah kami berjalan di dalam hidup ini dengan siapa. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut, yang merupakan musuh terbesar dari hidup manusia. Engkaulah Tuhan Yesus yang selalu hadir dan berjalan di depan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh menghampiri sabda Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan motivasi supaya hidup kami makin hari makin ditransformasi, diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Manusia yang makin bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami, tetapi kebenaran firman yang kami hidupi, yang kami praktekkan, yang kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Dan biarlah kami menghampiri sabda Tuhan dengan pemikiran dan sikap hati yang demikian. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat Paskah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini masih berkaitan dalam rangkaian Paskah, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35, saya akan bacakan bagian ini di dalam terjemahan edisi yang kedua, terbitan tahun 2023 dari Lembaga Alkitab Indonesia, yang mungkin ada bagian-bagian tertentu yang sedikit berbeda dengan terjemahan yang lama 1974 yang saudara pegang. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka
malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia, Yesus, tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dr. Rosaria Butterfield adalah seorang perempuan Amerika, saudara, kelahiran tahun 1962. Nah, beliau, saudara, adalah seorang profesor bidang sastra dan studi perempuan di salah satu universitas di Amerika, saudara. Rosaria adalah seorang ateis. Dia juga adalah pendukung aktif daripada gerakan LGBTQ. Jadi saudara, dia mempropagandakan bahwa pernikahan sesama jenis itu bukanlah hal yang salah. Pernikahan itu bukan hanya sesuatu yang dinikmati berdasarkan gender antara laki dengan perempuan, tetapi pernikahan itu juga bisa antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Yang menyatukan itu adalah cinta melampaui batas-batas gender dan jenis kelamin. Saudara-saudara, bahkan dia mempublikasikan dirinya kepada publik, kepada banyak orang, bahwa dia juga adalah seorang lesbian. Dia seorang ateis yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca tulisan-tulisannya sebelum dia bertobat percaya Yesus, dia itu mengkritik dan mengecam akan kekristenan. Dia menganggap bahwa agama Kristen itu adalah agama di dalam budaya patriarkal, yaitu budaya yang sangat menekankan dominasi laki-laki atas perempuan. Nah, itulah sebabnya menurut Rosaria, kalau kita membaca Alkitab, maka peran laki-laki di Alkitab itu jauh lebih diagungkan, jauh lebih ditonjolkan ketimbang peran wanita. Kemudian dia berkata seperti ini, makanya orang Kristen memanggil Tuhan itu kan dengan sebutan Allah Bapa. Mana boleh orang Kristen memanggil Tuhan itu dengan sebutan Allah Ibu. Nah, kalau saudara ditanya seperti itu, kira-kira apa jawaban saudara? Boleh enggak kita memanggil Tuhan itu dengan panggilan Allah Ibu? Kan Tuhan mengasihi pria, mengasihi wanita. Pria dan wanita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sederajat satu dengan yang lain. Dan inilah saudara kritikan-kritikan yang diberikan oleh Rosaria kepada kekristenan. Nah, kemudian saudara di tahun 1997, dia menulis sebuah artikel yang dia publikasikan kepada banyak orang. Di dalam artikel itu saudara, dia menyerang kekristenan. Dan pada saat itu dari orang-orang Amerika saudara, ada yang memberikan apresiasi, pujian terhadap tulisannya itu.
tetapi juga cukup banyak orang-orang Amerika yang ketika membaca artikelnya itu, tulisannya itu memberikan kecaman, kritikan tajam kepada tulisan Rosaria. Nah saudara-saudara, dari sekian banyak tanggapan atau respons yang diberikan oleh orang-orang Kristen Amerika terhadap tulisan Rosaria ini saudara, yang menarik ada tanggapan surat tertulis yang dibuat oleh pendeta Ken Smith bersama dengan istrinya yaitu Floyd. Ketika membaca artikel daripada Dr. Rosaria ini, jawaban yang diberikan itu begitu sopan, begitu santun. Pendeta Ken Smith dia tidak menyetujui, dia tidak mendukung, dia tidak mengiyakan apa yang ditulis oleh Dr. Rosaria. Tetapi dia memberikan sebuah ajakan untuk Dr. Rosaria ini bertemu dengan dia, berdiskusi dengan dia, berdialog tentang iman Kristen, tentang Alkitab yang selama ini dia kecam. Dan pendeta Ken Smith dan istrinya mengajak Dr. Rosaria ini untuk makan malam bersama. Saudara-saudara, tindakan yang begitu bersahabat, tindakan yang begitu sopan ini saudara, menimbulkan di dalam diri Dr. Rosaria keinginan untuk bertemu dengan pendeta Ken Smith ini. Akhirnya saudara, singkat cerita adalah terjadi satu hubungan persahabatan, ketulusan satu dengan yang lain, di mana hampir tiap minggu Dr. Rosaria bersama dengan pendeta Ken Smith dan istrinya ini saudara, bertemu, berdiskusi, membicarakan tentang kehidupan, membicarakan tentang Alkitab, membicarakan tentang iman Kristen, tentu dari versi dan sudut pandang masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai akhirnya saudara, pada tahun 1999, Rosaria saudara mengalami keguncangan iman. Di dalam arti apa? Di dalam arti adalah dia selama ini ketika membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, itu tujuannya adalah untuk mencari-cari kesalahan Alkitab. Tetapi makin dia membaca Alkitab, makin dia belajar Alkitab, justru dia bukan makin menemukan kesalahan Alkitab, tetapi justru menemukan ada kesalahan-kesalahan di dalam dirinya, baik di dalam pemikirannya maupun juga di dalam perilakunya. Dan di dalam penyelidikannya, selama 2 tahun itu saudara, dia justru makin menemukan ada kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab yang dia tidak bisa sangka. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai akhirnya kalau kita membaca kesaksian dan biografinya saudara, pada tahun 1999 itu di dalam sebuah perjalanan, di dalam kereta menuju sebuah tempat. Rosaria saudara, dia merasa Tuhan menyentuh hidupnya. Ketika dia merenungkan perjalanan hidupnya, ketika dia merenungkan apa yang dia pelajari tentang iman Kristen dan Alkitab. Pada saat itu saudara, dia percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam kesaksian biografinya saudara, dia menuliskan kalimat seperti ini. Selama ini saya merasa seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Kehilangan arah, tidak tahu di mana ujungnya. Tapi entah bagaimana Tuhan berjalan bersama saya dalam perjalanan itu. Meskipun saya belum mengenalinya. Sebenarnya Tuhan sudah sejak lama berjalan bersama dengan saya. Tetapi saya belum bisa merasakan kehadirannya. Justru saya yang telah menolak Tuhan selama ini dalam hidup saya. Menarik sekali saudara, Dr. Rosaria bertobat, percaya kepada Yesus. Bukan di dalam sebuah ibadah KKR. Bukan di dalam sebuah kebangunan rohani saudara. Tetapi di dalam sebuah perjalanan, di dalam kereta menuju sebuah tempat. Di situ dia merenungkan hidup ini. Dan dia merasakan bagaimana Tuhan menyapa dia. Nah akhirnya saudara pada tahun 2001, pada usia 39 tahun saudara, Rosaria meninggalkan gaya hidup lesbiannya. Rosaria saudara
tidak lagi menjadi orang yang ateis tetapi menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan pada usia 39 itu dia memutuskan menikah dengan seorang pendeta reform dari Amerika dan menjalani hidup normal sebagaimana layaknya sebagai seorang wanita. Dan pada saat ini saudara, kalau saudara lihat di internet, search di Google, dia adalah salah seorang penulis dan pembicara Kristen yang luar biasa, yang sangat dipakai oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus saudara, memiliki latar belakang pergumulan yang mungkin berbeda dengan yang dialami oleh Rosaria. Rosaria dia mengalami kehampaan hidup, dia mengalami kebingungan, dia mengalami kekosongan hati, dia adalah seorang ateis. Tetapi dua murid ini jelas saudara, mereka bukan orang ateis. Mereka percaya kepada keberadaan Tuhan, apalagi mereka adalah orang Yahudi. Tetapi pergumulan yang dialami oleh dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus ini, itu adalah mereka sedang berada di dalam kehampaan, kebingungan di dalam hidup ini. Kenapa? Oleh karena Yesus Kristus yang mereka puja, Yesus Kristus yang mereka layani selama ini, yang kepadanya mereka bersandar, justru mati di atas kayu salib dengan cara yang hina, dan kematian Yesus dengan cara yang hina itu adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Nah saudara-saudara, sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini, maka saudara-saudara kita ketika membaca kisah ini, kita perlu bertanya, sebenarnya dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus ini siapa, saudara? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang jelas dua murid ini, saudara, bukanlah 12 murid Yesus. Tetapi para penafsir Alkitab itu berpendapat, saudara, bahwa dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus ini, itu sebenarnya mereka adalah bagian dari 70 murid Yesus. Nah, jadi saudara-saudara kita mengetahui bahwa Yesus itu memiliki dua kategori murid. Murid yang berada di dalam lingkaran inti, 12 murid yang disebut dengan para rasul. Kemudian kalau saudara membaca di Lukas 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, Yesus juga punya 70 murid yang lain. Dan dua di antaranya adalah mereka yang sedang berjalan menuju Emmaus ini. Nah hal pertama saudara yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini, kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-24 adalah, seringkali saudara kita itu memiliki gambaran tentang Tuhan yang kita bentuk sendiri. Nah saudara-saudara, kenapa dua murid ini, mereka meninggalkan Yerusalem dengan kebingungan, dengan kekecewaan, dengan kehampaan hidup? Oleh karena saudara, mereka itu punya ekspektasi, punya harapan yang keliru terhadap Yesus Kristus. Perhatikan saudara ayat yang ke-21. Apa yang merupakan ekspektasi mereka, harapan mereka? Dikatakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka ketika melayani bersama-sama dengan Yesus, mereka itu punya gambaran, punya harapan. Ini kan bangsa Israel sedang berada di dalam penjajahan, berada di dalam penindasan kekaisaran Romawi, dan mereka berpikir inilah sosok figur Yesus Kristus, Mesias politik, Raja politik yang akan membebaskan, melepaskan umat Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi. Inilah sosok figur yang akan mengangkat kembali harkat dan martabat orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Tetapi saudara, betapa kecewanya mereka ketika harapan itu justru tidak diwujudkan oleh Yesus Kristus. Yesus mati dengan cara yang hina, bahkan Yesus mati termasuk di antara dua penjahat yang paling besar pada saat itu, yang kesalahannya tidak bisa diampuni oleh negara, sehingga hanya salib yang bisa menyelesaikannya. Saudara juga harus membayangkan, saudara, perasaan daripada dua murid ini. Mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. 70 murid ini bersama dengan 12 murid yang lain.
Mereka menyaksikan, melihat bagaimana khotbah-khotbah Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus yang menyentuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka juga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mujizat-mujizat besar yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara. Mereka itu seperti selebriti rohani. Ya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab dikatakan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tentu motivasinya macam-macam, saudara. Ada yang mengikut Yesus adalah karena memang ingin mengenal Yesus lebih dalam, mengenal ajaran Yesus lebih dalam. Tetapi mungkin ada sebagian juga yang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya mencari berkat-berkat mujizat yang Yesus bisa lakukan di dalam hidup mereka. Tetapi terlepas apapun motivasi dari berbagai macam orang ini, Alkitab mencatat ketika Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, Yesus itu dalam tanda petik seperti selebriti rohani, saudara, yang dikagumi, yang dipuja oleh banyak orang. Saudara-saudara, bayangkan kalau saudara punya orang tua. Saudara misalnya masih kuliah, orang tua saudara ini sangat baik. Orang tua saudara ini adalah tempat di mana saudara menaruh pengharapan ketika saudara kuliah, saudara masih membutuhkan dana tentunya dari orang tua. Betapa kecewanya ketika orang tua saudara itu meninggal, dipanggil Tuhan pada saat kehadirannya masih dibutuhkan. Dan inilah saudara kira-kira gambaran yang ada di dalam dua murid ini. Betapa kecewanya, betapa terlukanya, betapa bingungnya mereka. Kenapa ujungnya seperti ini? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita itu saudara membayangkan Tuhan Yesus seperti yang kita inginkan dan harapkan, bukan seperti yang Alkitab ajarkan. Dan inilah yang terjadi pada dua murid Yesus yang menuju ke jalan Emmaus itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan saudara mohon maaf, kadang-kadang kita itu memperlakukan Tuhan itu seperti asisten rumah tangga kita, yang harus siap kapan saja untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kita harus sadar saudara, ketika kita mengiring dan mengikut Tuhan, mungkin ada masa-masa kita merasa seperti ini. Kenapa ya Tuhan itu seolah-olah bertindak terlalu lambat dalam hidup saya untuk menolong saya. Mungkin ada masa-masa di dalam hidup ini saudara, kita itu bertanya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu peduli enggak dengan saya? Sebenarnya Tuhan itu sayang enggak dengan saya? Sebenarnya Tuhan itu mengasihi saya enggak? Masalah yang saya hadapi bukan ada titik terang, ada jalan keluar, tetapi masalah yang saya hadapi justru makin rumit. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering kali saudara membayangkan dan menciptakan Allah menurut gambar dan rupa kita. Kita itu selalu memikirkan tentang Allah itu harus bertindak melakukan ini dan itu berdasarkan selera kita, keinginan kita, maunya kita, waktu kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita saudara mengalami hal-hal yang seperti itu, di mana ekspektasi kita, harapan kita, itu jauh berbeda dengan kenyataan hidup ini dan kita mulai meragukan kebaikan dan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apakah iman kita selama ini itu didasarkan kepada diri Tuhan, karakter Tuhan yang baik, ataukah sebenarnya kita itu sedang beriman pada diri kita sendiri? Nah saudara-saudara, iman yang benar didasarkan kepada siapa diri Tuhan. Bukan pada apa yang kita inginkan, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Kita beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada keinginan atau keyakinan diri kita sendiri. Saudara-saudara, di dalam prakteknya, beriman kepada Tuhan dan beriman kepada diri sendiri atau beriman kepada keinginan diri sendiri, itu beda tipis saudara. Apa perbedaan antara dua hal ini? Paling tidak saudara saya akan membahas 4 hal perbedaannya. Yang pertama saudara,
berkaitan dengan sumber keyakinan. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, maka objeknya adalah Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Tetapi orang yang beriman pada diri sendiri atau beriman pada keyakinan diri sendiri, sebenarnya dia bukan beriman kepada Tuhan dan kebenaran firman, tapi beriman pada apa? Beriman kepada keyakinan, kepada logika kita sendiri, kepada maunya kita sendiri. Lalu yang kedua, saudara, dari segi tujuannya. Orang yang beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan, apapun juga bentuknya, motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Motivasinya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Motivasinya adalah untuk tunduk dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saudara, orang yang berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, yang sebenarnya dia bukan beriman kepada Tuhan, tapi beriman pada diri sendiri, saudara, yang menjadi tujuannya adalah apa, saudara? Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri sendiri. Bukan kemuliaan Tuhan, tapi kepuasan dan kenyamanan diri sendiri. Lalu yang ketiga, saudara, perbedaan keduanya adalah berkaitan dengan sikap hati. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan atau kesulitan di dalam hidup ini, yang dia tidak bisa mengerti dan dia tidak bisa pahami, kenapa hal ini bisa terjadi? Dia tidak akan kecewa kepada Tuhan, dia tidak akan lari menjauh dari Tuhan, tetapi justru makin melekat kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ayub di dalam pergumulannya, saudara, di dalam terjemahan King James itu dia berkata seperti ini. Ya Tuhan, sekalipun engkau membunuh aku tetap percaya kepadamu. Itu orang beriman. Artinya apa? Ayub hendak mengatakan, saudara, sekalipun ya Tuhan, bukan hanya kesehatanku kau ambil, bukan hanya anak-anakku kau ambil, bukan hanya hartaku kau ambil, bahkan nyawaku sendiri, bahkan aku tidak mengerti kenapa nyawaku ini kau ambil. Aku tetap percaya kepadamu sekalipun aku tidak mengerti. Itu orang yang beriman. Nah, tetapi saudara, orang yang beriman pada diri sendiri, the self, ketika doanya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya, saudara, maka dia akan kecewa dan akan mempersalahkan Tuhan. Orang yang beriman pada diri sendiri, maka dia akan menuntut Allah, mendikte Allah, walaupun Allah nggak bisa didikte oleh kita, saudara. Mendikte Allah untuk apa? Memenuhi segala maunya kita, persepsi kita. Kita berpikir permintaan kita ini paling rasional kok, paling masuk akal kok, nggak ada pilihan lain. Satu-satunya Tuhan harus menjawab sesuai dengan maunya saya. Lalu yang terakhir, saudara, adalah respons terhadap kekecewaan. Orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan, saudara, ketika dia menerima jawaban doa dari Tuhan, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapannya, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru lari mendekat kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang beriman kepada iman, beriman kepada keyakinan diri sendiri. Ketika doanya tidak sesuai dengan harapan, kenyataan yang diinginkan, dia mempermasalahkan, menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang, saudara, di tengah-tengah sakit, ya, dia berkata seperti, dalam nama Yesus, roh cancer keluar. Oleh bilur-bilurnya, Tuhan sudah menyembuhkan. Saudara-saudara, boleh enggak kita minta mujizat kepada Tuhan? Boleh. Di dalam pelayanan-pelayanan pastoral saya, saudara, saya melayani Pak Sutri. Ada yang Pak Sutri berkata seperti ini, Pak, saya cuma minta satu hal, mujizat perubahan hati dari suami saya. Saya sudah bingung. Omongan saya enggak didengar, omongan keluarga enggak didengar, omongan konselor enggak didengar. Enggak ada lagi, Pak, yang bisa mengubah. Saya cuma minta Tuhan berikan mujizat perubahan hati. Dan Tuhan kabulkan loh. Luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Bisa nggak penyakit kanker disembuhkan oleh Tuhan? Amin. Tetapi jangan pernah lupa saudara, kalau kita memaksa Tuhan, kalau saya betul-betul percaya beriman kepada Tuhan, pasti kanker saya sembuh. Mohon maaf saudara, itu sebenarnya kita bukan sedang beriman kepada Tuhan, tapi beriman kepada the self diri kita sendiri. Kenapa saudara? Kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, maka kita akan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Tuhan untuk bertindak. Betul, Tuhan di dalam kebaikannya bisa melakukan mujizat. Amin, Allah bisa lakukan itu. Mujizat berlaku sampai dengan sekarang. Tetapi mungkin nggak Allah bekerja juga melalui tangan dokter. Mungkin juga, kita harus percaya, all truth is God's truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Dan kebenaran di dalam ilmu kedokteran, itu pun kebenaran Tuhan. Tetapi kalau seandainya pun Tuhan tidak menyembuhkan saudara, kita juga harus percaya, ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu, sekalipun kita tidak mengerti dan kita tidak paham di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, jawaban doa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu dan hidupku tidak selalu mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Ada masa-masa saudara mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukannya keadaan kita tambah baik, bukannya keadaannya ada titik terang, keadaan kita tambah buruk, masalah tambah berat. Tetapi apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Tuhan menjawab bukan dengan mengubah keadaan, tetapi Tuhan menjawab dengan cara mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita, mengubah perspektif kita, melihat masalah itu. Sehingga di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit, sekalipun kita tidak mengalami kesembuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung semuanya itu. Dan kita harus percaya, itu pun sebenarnya bentuk jawaban dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua saudara yang kita pelajari di dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita dan di dalam perjalanan iman kita. Tetapi terkadang tidak kita sadari kehadirannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah ini saudara, mungkin timbul satu pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa ya dua murid ini tidak mengenali Yesus Kristus? Bukankah mereka termasuk 70 murid yang sehari-hari bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus? Kok mereka tidak mengenali di dalam perjalanan ini, mereka itu sebenarnya sedang ngobrol dengan Tuhan Yesus yang bangkit? Apakah saudara ketika Yesus bertemu dengan dua murid ini, Yesus itu sengaja menyamarkan dirinya supaya dua murid ini tidak kenal? Saudara-saudara, saya kena percaya jawabannya adalah tidak. Yesus tidak menyamarkan dirinya. Justru Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan menampakkan diri kepada orang banyak sesudah kebangkitan. Tujuannya adalah untuk mengatakan kepada banyak orang bahwa dia adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan, yang sesuai dengan kitab suci. Akan menderita, mati, tetapi juga akan bangkit. Dan itu yang akan Yesus tunjukkan. Lalu saudara, timbul lagi satu pertanyaan di dalam diri kita. Sebenarnya dua murid yang berjalan menuju Emmaus ini tidak kenal Yesus. Apakah ada perubahan di dalam wajah Yesus atau tubuh Yesus ketika Yesus mengenakan tubuh kebangkitan sehingga mereka tidak kenal? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mempelajari tentang tubuh kebangkitan Yesus, termasuk juga saudara, tubuh kebangkitan yang akan kita alami. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli kan kita mengatakan apa? Aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Ya, kita nanti di langit bumi yang baru akan mengenakan tubuh kebangkitan tubuh yang baru. Dan tubuh kebangkitan itu seperti yang digambarkan dengan tubuh kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita memperhatikan seluruh pengajaran Alkitab, saudara,
tubuh kebangkitan Yesus itu sebenarnya sama dengan tubuh sebelumnya, tetapi memiliki kualitas yang baru. Tetapi tubuh kebangkitan ini, saudara, adalah sesuatu yang memang bisa dikenali sehingga para murid ini tidak mengenal Yesus itu bukan oleh karena betul-betul ya seperti gini loh. Orang operasi plastik sampai kita nggak kenal lagi. Apakah seperti itu kita berpikir ya? Oh, Yesus dulu waktu sebelum bangkit wajahnya seperti ini. Tahu-tahu begitu bangkit ya, wajahnya ganteng banget sampai dua murid ini nggak kenal. Bukan seperti itu, saudara. Kunci jawabannya, saudara. Kenapa? Dua murid itu tidak mengenali bahwa yang bersama-sama dengan mereka, yang berjalan dengan mereka, yang bercakap-cakap dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Jawabannya ada di ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-16 saudara dikatakan seperti ini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, menarik sekali saudara, di dalam bahasa aslinya ya ayat 16 istilah kata menghalangi di sini di dalam struktur bahasa Yunaninya itu dalam bentuk pasif sehingga bisa lebih tepat diterjemahkan dengan istilah ditahan. Sehingga saudara ayat ini kalau kita mau terjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya, struktur bahasa Yunaninya lebih tepat seperti ini. Tetapi mata mereka sedang ditahan supaya mereka tidak mengenal Dia. Dengan kata lain saudara, Allah sendiri yang menahan, Allah sendiri yang menghalangi sehingga kedua murid ini matanya belum dibukakan, matanya belum dicelikan bahwa sebenarnya mereka sedang berjumpa dan bertemu dengan Kristus yang bangkit. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan Yesus dengan sengaja menahan mereka untuk tidak mengenali dirinya di dalam percakapan itu? Kita harus memahami saudara bahwa Tuhan Yesus tidak ingin kedua murid ini memiliki iman yang instan. Iman yang asal jadi, iman yang fondasinya tidak kokoh, iman yang semata-mata didasarkan oleh karena mereka melihat Yesus yang bangkit, penampakan Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya saudara, Yesus tidak langsung memperkenalkan dirinya dari awal kepada mereka berdua ini. Tetapi saudara perhatikan ayat yang ke-27 apa di situ. Yesus Kristus menjelaskan, menerangkan kepada mereka berdua bahwa kitab-kitab Musa, kitab-kitab para nabi menubuatkan kedatangannya, menubuatkan penderitaannya, menubuatkan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus ingin iman kita saudara pertama-tama bukan berdasarkan kepada pengalaman penampakan-penampakan seperti itu, tetapi iman kita adalah iman yang berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 berkata apa saudara? Sebab iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Banyak orang yang berkata seperti ini, Pak, seandainya saja Pak, Tuhan itu melakukan mujizat di dalam hidup saya. Cancer saya ini sembuh Pak, pasti saya cinta Tuhan, pasti saya akan giat melayani Tuhan Pak. Tapi sayangnya Tuhan tidak lakukan itu dalam hidup saya. Nah saudara-saudara, orang yang berpikiran seperti ini menganggap mujizat itu adalah ukuran yang bisa mendorong dan membawa kita makin mengenal dan mencintai Tuhan. Betul saudara, itu bisa terjadi. Tetapi pengalaman kita yang spektakuler sekalipun, termasuk mujizat-mujizat yang kita alami di dalam hidup kita saudara, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan umat Israel. Apa yang kurang di dalam hidup mereka? Umat Israel pernah melihat roti turun dari surga. Umat Israel pernah melihat laut Teberau terbelah dua. Umat Israel pernah melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi Alkitab mencatat umat Israel tidak pernah menjadi umat yang sungguh-sungguh beriman mencintai Tuhan. Sekalipun mereka mengalami semuanya itu.
Berapa kali saudara akhirnya mereka menyembah berhala, dan berapa kali akhirnya Tuhan menghukum dan membuang mereka oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak merendahkan nilai pengalaman rohani seseorang. Saya tidak merendahkan nilai mujizat yang mungkin kita alami. Puji Tuhan kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam bagian ini kita kembali diingatkan bahwa iman yang benar itu berakar di dalam kebenaran firman. Dan firman yang Tuhan sampaikan, yang tertulis di dalam Alkitab ini, adalah firman yang keluar dari pribadi Allah yang layak kita sandari sepenuhnya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita juga belajar sebuah prinsip yang penting saudara. Kita itu bisa beriman kepada Tuhan Yesus, kita itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau dan saya menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah juru selamat dari Yesus Kristus. Itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita saudara, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita datang kepada Kristus. Dan itulah yang terjadi juga di dalam kesaksian Dr. Rosaria. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kita perlu renungkan adalah di dalam hidup ini, Tuhan seringkali bekerja dalam hidup kita dengan cara yang tidak kita sadari. Dan kita harus belajar mengenali kehadiran Tuhan bukan hanya di dalam mujizat, bukan hanya di dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler di dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus belajar untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam peristiwa yang sehari-hari yang mungkin kita anggap itu kebetulan. Saya percaya semua kita yang hadir pada saat ini pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita bertemu dengan si A, si B, si C. Ternyata si A, si B, si C ini Tuhan pakai loh untuk mengarahkan bisnis saya. Oh, tidak sengaja kita bertemu si A, si B, si C. Ternyata ketika bertemu si A, si B, si C ini, dia memberikan informasi tentang dokter yang baik, yang kebetulan kita sedang bergumul dengan penyakit itu. Ada begitu banyak saya percaya saudara. Kesaksian-kesaksian yang kita bisa dengar. Kebetulan Pak, saya ketemu dia di kereta api. Kebetulan Pak, saya ketemu di restoran sama dia. Padahal udah sekian tahun kami nggak bertemu. Maka kita harus melihat saudara, kebetulan-kebetulan menurut bahasa manusia ini, itu pun bagian daripada pengaturan Tuhan, intervensi Tuhan, bentuk sayangnya Tuhan terhadap engkau dan saya, di mana Dia sedang menuntun kita kepada jalan dan kehendaknya yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kehadiran Tuhan saudara tidak bergantung kepada perasaan kita yang bisa berubah-ubah, tetapi kehadiran Tuhan itu bergantung kepada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan seolah-olah diam, bukan berarti Dia tidak peduli dengan pergumulan dan masalah kita. Tetapi Tuhan sebenarnya diam-diam sedang bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, ada masa-masa di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Kok sepertinya Tuhan terlalu lambat ya bertindak dalam hidup saya. Kok Tuhan bertindak tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan saya. Kok seolah-olah masalah hidup yang saya alami bukannya ada titik terang, bukannya ada jalan keluar. Tetapi saudara, di tengah-tengah kita merasa sepertinya Tuhan itu sedang berdiam diri. Maka kita harus mengimani dan mengamini dalam hidup kita. Diam-diam di dalam kebaikannya, di dalam kemahakuasaannya, di dalam hikmatnya yang melampaui akal dan pikiran kita. Dia sebenarnya sedang bekerja di dalam hidup kita. Yang paling penting itu saudara bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita, respons kita terhadap masalah yang kita hadapi. Sikap kita terhadap sebuah masalah jauh lebih penting dari besarnya masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan menginginkan kita semua ketika kita berada di tengah-tengah ketidakmengertian di dalam hidup ini,
Ketika kita berada di dalam masa-masa penantian terhadap jawaban doa kita, Tuhan memanggil kita untuk tetap percaya kepada Dia. Percaya penuh bahwa Tuhan itu adalah Allah yang paling tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan pernah menahan berkat yang memang betul-betul kita butuhkan di dalam hidup ini. Hal yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari dan renungkan di dalam bagian ini adalah perjumpaan rohani dengan Yesus Kristus itu akan mengubah hidup kita dan mendorong kita untuk bersaksi tentang Kristus. Dan itulah yang terjadi pada dua murid ini. Ketika mereka berjumpa dan menyadari Kristus bangkit, maka mereka yang berada di dalam keputusasaan, berada di dalam kebingungan, berada di dalam kehilangan pengharapan, mereka mengalami perubahan hidup. Hati mereka kembali diisi oleh kasih Tuhan, diisi oleh pengharapan, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, mereka memberitakan Kristus yang bangkit itu kepada banyak orang. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan seluruh pengajaran Alkitab, saudara, banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali kisah-kisah, di mana ketika orang berjumpa secara rohani dengan Kristus, dan Yesus Kristus mengubah hidup mereka, maka orang itu tidak akan berdiam diri menikmati perubahan dan berkat itu hanya untuk diri sendiri. Dia akan mewartakan, dia akan menceritakan, bukan kehebatan dirinya, tapi kehebatan Tuhan atas dirinya. Kalau saudara melihat misalnya ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, yang hidupnya brengsek, yang secara seksualitas tidak karuan, saudara, karena punya banyak suami, yang tidak peduli dengan kesucian seksual. Apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini ketika Yesus mengubah hidupnya? Dia menceritakan kepada banyak orang. Saudara juga lihat ketika Maria Magdalena, saksi pertama daripada kebangkitan Yesus, melihat kubur Yesus kosong. Maria Magdalena juga melakukan hal yang sama. Dia menceritakan kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan yang bangkit. Dan inilah juga yang seharusnya terjadi di dalam dirimu dan diriku. Pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Karya keselamatan di dalam Kristus. Anugerah yang begitu besar yang kita alami di dalam Kristus itu, saudara, tidak boleh hanya berhenti kita nikmati untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita. Tetapi itu harus kita bagikan, kita wartakan kepada banyak orang. Kristus yang mengubah hidup kita. Kristus yang memulihkan kita. Kristus yang membaharui kita. Itu harus kita bagikan kepada banyak orang. Saudara-saudara, salah seorang tokoh Kristen yang berasal dari gereja Anglikan Inggris, almarhum pendeta Dr. John Stott, yang menurut majalah Time tahun 2005, saudara, itu dianggap sebagai salah satu dari 100 tokoh dunia yang pemikirannya paling berpengaruh di abad 21. Almarhum pendeta Dr. John Stott, dia pernah berkata seperti ini. Yang menjadi hambatan dan tantangan masalah di dalam penginjilan, bukan bicara masalah metode, bukan bicara masalah cara, tetapi masalah hambatan terbesar di dalam penginjilan adalah hidup kita tidak serupa dengan Kristus yang kita kabarkan. Pernyataan kalimat ini, saudara, bukan hendak menyatakan metode cara menginjili itu tidak penting. Bukan itu poin yang ingin dikatakan oleh Dr. John Stott. Tetapi kita jangan pernah lupa, saudara, ketika kita memberitakan, mewartakan Injil melalui perkataan dan perbuatan kita, betul, saudara, kita ini bukan orang yang sempurna. Kita masih bergumul dengan kedagingan kita, dengan dosa-dosa kita, sampai dengan sekarang, sekalipun mungkin kita sudah lahir baru. Tetapi Tuhan dan orang lain, saudara, ingin melihat. Apakah betul-betul, saudara, kita ini yang mengaku sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, kita ini berusaha di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan untuk bertumbuh makin serupa dengan Kristus di dalam hidup ini atau tidak. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mahatma Gandhi, seorang tokoh Hindu. Dia adalah seorang Hindu berkulit hitam, peraih Nobel perdamaian dunia, saudara.
Sebelum dia melayani orang-orang miskin di India, orang-orang yang cacat, orang-orang yang kusta, saudara, maka dia selalu membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bagi dia khotbah Tuhan Yesus di bukit itu adalah sebuah ajaran yang luar biasa. Kita dipanggil, diperintahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Memberkati, mendoakan musuh-musuh kita, mengampuni mereka. Oh, bagi Mahatma Gandhi, saudara, itu ajaran yang luar biasa, yang di luar melampaui kemampuan manusia untuk melakukannya. Dia sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus Kristus. Kemana-mana sebelum Mahatma Gandhi, orang Hindu yang berkulit hitam ini melayani, dia selalu membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, suatu hari, saudara, seorang misionaris India yang bernama Pendeta Stanley Jones itu bertanya kepada Mahatma Gandhi seperti ini. Gandhi, engkau itu sangat mengagumi figur Yesus Kristus. Khotbah dan ajaran Tuhan Yesus di bukit itu sangat mempengaruhi dan menginspirasi hidupmu. Pertanyaan saya adalah, kenapa engkau begitu mengagumi Yesus, tetapi sampai dengan sekarang engkau belum memutuskan menjadi orang Kristen dan dibaptis? Apakah engkau menolak Kristus di dalam hidupmu? Menarik sekali, saudara, jawaban dari Mahatma Gandhi. Dia berkata seperti ini. Saya tidak pernah menolak Kristus dalam hidup saya. Saya suka dengan Kristusmu, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristenmu. Karena orang-orang Kristenmu terlalu tidak mirip dengan Yesus. Saudara-saudara, kenapa Mahatma Gandhi, saudara, mengeluarkan statement ini dan dilanjutkan dengan perkataan seperti ini? Seandainya saja orang-orang Kristen yang hidup di India hidup seperti Kristus hidup, maka seluruh tanah India hari ini sudah menjadi Kristen. Saudara-saudara, Mahatma Gandhi, saudara, punya pengalaman yang pahit dengan orang Kristen pada saat itu. Ya, kita mengetahui pada saat Mahatma Gandhi hidup, saudara, India itu dijajah oleh orang-orang Inggris. Ya, kita tahu orang-orang Inggris itu mayoritas beragama Kristen dan kulit putih. Sementara dia adalah kulit hitam. Dan pada saat itu ada diskriminasi rasial terhadap orang yang berkulit hitam. Ketika kita membaca biografinya, saudara, suatu hari Mahatma Gandhi itu dia makin tertarik dengan Yesus Kristus, makin tertarik dengan kekristenan. Dia ingin lebih lagi mengenal tentang kekristenan. Dia memutuskan untuk pergi ke gereja, saudara. Kemudian di situ ada usher, di situ ada penyambut jemaat yang berkata seperti ini. Bapak kan orang kulit hitam. Ini gereja kulit putih. Jadi Bapak nggak boleh masuk dan ikut beribadah bersama dengan kami. Betapa kecewanya Mahatma Gandhi ketika mendapatkan perkataan dan perlakuan seperti itu. Hatinya merasa tercabik-cabik dan terkoyak-koyak. Dia mengalami diskriminasi karena dia seorang Hindu kulit hitam. Dan itulah sebabnya dia membawa sebuah kesimpulan. Ajaran Kristus begitu agung, begitu mulia. Yesus Kristus bukan hanya guru moral bagi agama Kristen, tapi Yesus Kristus adalah guru moral bagi semua agama. Dia mengatakan seperti itu. Tetapi walaupun dia mengucapkan kalimat seperti itu, dia sadar ternyata orang Kristen yang mengaku dirinya pengikut Kristus, murid Kristus, tidak sungguh-sungguh menghidupi dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jalan menuju iman bukanlah jalan yang kita lalui sendirian. Yesus Kristus yang bangkit ingin supaya kita memiliki relasi yang dalam dengan dirinya. Dan Yesus Kristus mengundang kita semua yang hadir pada saat ini untuk mengenal Dia, berjalan bersama dengan Dia, dan memberitakannya. Saudara-saudara, jalan ke Emmaus adalah gambaran perjalanan iman kita semua. Kita diingatkan, saudara, apapun pergumulan yang kita alami pada saat ini, seberat apapun masalah hidup yang kita alami, yang paling penting bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan di dalam kehidupan ini. Dan marilah kita memastikan bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Kita merespons berbagai macam situasi hidup ini, bukan dengan cara kita, keinginan kita, agenda kita, tetapi betul-betul kita mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dan firman-Nya untuk memandu kita, mengarahkan kita di dalam bersikap, di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengenal diri kami dengan sempurna lebih daripada siapapun. Engkau adalah Allah yang tahu bahasa tetesan air mata kami. Mungkin ada di antara kami yang beribadah pada saat ini. Kami yang datang berada di dalam keputusasaan. Kami yang mungkin lelah secara emosional. Oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi. Masalah di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kami. Hutang-hutang yang sampai saat ini belum terbayar lunas. Mungkin kami juga mengalami kerusakan-kerusakan relasi di dalam hidup pernikahan kami. Ya Tuhan, kami sungguh percaya apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tetapi kami juga belajar ya Tuhan untuk beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada diri kami sendiri. Kami ingin memberikan ruang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada Allah yang berdaulat atas hidup kami. Apapun keputusan kami, apapun yang menjadi keputusan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, kami sungguh percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Dan biarlah kami tetap mengerjakan secara aktif bagian dan tanggung jawab kami untuk hidup memuliakan Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia seumur hidup kami. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.